Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita masih belajar fikih, yaitu bab yang keempat tentang sholat Jumat. Nah, untuk bab yang yang A dan B sudah dibahas di depan. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar tentang sholat Jumat, yaitu subbab yang C, sholat Jumat dan bahaya meninggalkan sholat Jumat. Nah, sekarang perhatikan dengan sebaik-baiknya apa keutamaan sholat Jumat dan bagaimana bahaya meninggalkan sholat Jumat. Nah, sekarang setelah kita memahami tentang tata cara sholat Jumat dengan baik pada bab yang B, yang C kita akan belajar keutamaan sholat Jumat dan bahaya meninggalkan sholat Jumat. Nih, terdapat beberapa keutamaan berdisiplin sholat Jumat. Antara lain yang pertama yaitu mendapat pahala puasa dan sholat setahun ini. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, yaitu dari Aus bin Aus. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, manitasala yaumal jum'ati wa ghassala wa bakara wa babtakara wa dana wastama'a wa angsota kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru sannatin siyamuha wa qiyamuha. Yang artinya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengarkan khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi. Nih, jadi luar biasa pahalanya orang yang mau melaksanakan sholat Jumat dengan tepat waktu. Nih, jadi kalian harus usahakan jangan sampai terlambat. Ini pahalanya luar biasa. Yang kedua yaitu menghapus dosa di antara dua Jumat. Ini keutamaan lagi. Wa anhu anna Rasulullah SAW qala as-sholatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna malam duqsal kabair, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya itu dapat menghapuskan dosa di antara keduanya selama tidak dilakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Ini jadi keutamaan itu luar biasa melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Yang ketiga keutamanya lagi yaitu mendapatkan pahala berkorban. Nih, sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang bersegera pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat bisa mendapat pahala sebesar berkorban seekor unta, seekor sapi dan seterusnya. Jadi kalau datangnya ke masjid kok terakhir berarti pahalanya kecil. Mungkin pahalanya mungkin sedekah atau berkorban apa ini, hewan yang sangat kecil ini. Anak-anakku, setelah mengetahui begitu banyaknya keutamaan sholat Jumat, tentunya sayang sekali apabila kita melewatkannya meski sekali saja. Rasulullah SAW juga telah memberi peringatan tentang bahaya meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja. Apa saja bahaya meninggalkan sholat Jumat? Nah, bahaya meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja antara lain yang pertama yaitu akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, layang tahiyanna aqwamun an wat'ihim al jumu'atin
aw la yakhtimannallahu ala qulubihim summa la yakununna minnal ghafilin, yang artinya hendaklah suatu kaum berhenti dari meninggalkan sholat Jumat atau Allah akan menutup hati mereka kemudian menjadi bagian dari orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim. Jadi bahayanya, jadi kalau orang kok dalam keadaan sehat, tidak ada udzur, tidak melaksanakan sholat Jumat, maka akan ditutup hatinya oleh Allah dan akan menjadi orang yang lalai. Orang yang lalai itu akan rugi di akhirat, bahkan di dunia juga rugi. Bahaya yang kedua yaitu ditulis sebagai orang munafik. Diriwayatkan dari Usamah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, man taroka salasa jumu'atin min ghairi udrin kutiba minal munafikin, yang artinya siapa yang meninggalkan 3 Jumat sholatnya tanpa uzur, alasan yang dibenarkan, maka ia ditulis termasuk golongan orang-orang munafik. Hadis riwayat Tabrani. Nih, jadi kalau ada orang meninggalkan Jumat padahal tidak ada udzur, ya Allah nanti akan digolongkan menjadi orang yang munafik. Lah orang munafik itu nanti tempatnya besok di akhirat adalah di neraka. Naudzubillah. Nah, setelah kalian memahami, ya, sekarang coba kalian berdiskusi, bisa berdiskusi sama teman kalian atau mungkin berdiskusi sama, kalau nggak paham bisa kakak kalian atau orang tua kalian. Ini ada contoh peristiwa, ya. Andri adalah seorang pemuda yang sehat. Rumahnya berjarak sangat dekat dengan masjid. Oleh karena itu, ia dapat mendengar khutbah Jumat dari rumahnya dengan jelas. Setiap hari Jumat ia menunggu khutbah Jumat selesai baru menuju ke masjid untuk sholat Jumat, karena ia merasa bahwa rumahnya dekat dan tidak akan terlambat sholat Jumat. Ya, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana sikap Andri menurutmu? Ini sikapnya bagaimana? Baik atau tidak? Pas atau tidak? Boleh atau tidak? Nah, terserah, ini jawaban kalian apa sikapnya Andri seperti ini. Yang B, apa pengaruh perbuatan Andri dengan sholat Jumatnya? Nah, ini pengaruhnya bisa sah atau tidak, mendapatkan keutamaan atau tidak. Ini bisa kalian diskusikan sama teman kalian atau mungkin kalian bisa tanya pada bapak atau ibu kalian atau kakak kalian. Yang terakhir anak-anakku yaitu rangkuman. Perhatikan setelah kalian mempelajari yaitu tentang Jumatan, ya, sekarang apa yang dapat kita rangkum dari begitu banyaknya pelajaran, ya, tentang Jumat. Yang pertama adalah sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Jadi kalau sholat Jumat kok sendiri nggak boleh. Yang kedua, syarat wajib sholat Jumat antara lain laki-laki muslim atau Islam sudah balik, merdeka, bukan budak, berakal sehat dan tidak dalam keadaan mabuk atau mungkin stres, dan menetap di daerah pelaksanaan sholat Jumat. Ini kalau musafir boleh, nggak ikut Jumat boleh, cuma tidak menjadikan sahnya 40 orang. Yang ketiga, syarat sah sholat Jumat antara lain sholat Jumat dan kedua khutbahnya dilaksanakan pada waktu duhur. Jadi kalau sebelum manjing duhur kok sudah khutbah maka enggak sah. Sholat Jumat dilaksanakan di area pemukiman warga, ya, jangan sholat Jumat kok di tengah padang pasir nggak ada orang atau di tengah hutan nggak ada orang, nggak boleh. Dilaksanakan secara berjamaah oleh minimal 40 orang yang menetap di daerah tersebut, tidak bersamaan dengan Jumat lain dalam satu daerah dan didahului 2 khutbah. Nih, jadi
pelaksanaannya yaitu dilaksanakan minimal 40 orang. Nih. Yang keempat yaitu sunnah Jumat antara lain melaksanakan mandi, yaitu mandi besar, mandi Jumat, menyikat gigi atau siwakan, memotong kuku. Nah, ini biasa dilaksanakan sebelum mandi kalau bisa ya. Menggunting kumis bagi laki-laki ini sunnah memotong kumis atau menggunting kumis. Terus menyisir rambut atau jongkatan dan pakai wangi-wangian dan lain-lain. Yang kelima yaitu keutamaan sholat Jumat, yaitu menghapus dosa, diberi pahala yang banyak, berpahala seperti pahalanya orang yang berpuasa dan sholat setahun. Dan yang keenam, bahaya meninggalkan sholat Jumat, yaitu akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditulis sebagai orang yang munafik. Demikian anak-anakku yang dapat saya sampaikan mengenai sholat Jumat pada bab yang keempat, kelas 4 pada semester 2 tahun 2020-2021. Semoga video ini menjadi media atau bisa sebagai pengganti tatap muka, karena kita tidak bisa bertatap muka di sekolah karena adanya pandemi COVID-19. Demikian anak-anakku yang saya cintai, dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang mau berkenan mendampingi putra-putrinya belajar di rumah dengan baik. Demikian akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.